yang kami hormati juga Ibu Wamen Mendagri, terima kasih banyak Ibu Wamen, dan seluruh gubernur yang hadir hari ini, Kang Dedi, Gubernur Konten. Ini barangkali sebagai gambaran umum saya ucapkan terima kasih. Semoga pertemuan ini memberikan manfaat. Dan terakhir tadi Pak Gubernur Kaltim mengatakan Gubernur Konten. Alhamdulillah dari konten yang saya miliki itu bisa menurunkan belanja rutin iklan. Biasanya iklan di Pemprov Jabar kerjasama medianya 50 miliar. Sekarang cukup 3 miliar tapi viral terus. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Nanang Rosadi Adenansi dari Banjarmasin, Kalimantan Selatan ingin menyampaikan pesan kepada Gubernur Kalimantan Timur bahwasanya apa yang Anda atau Bapak sampaikan dalam raker bersama Gubernur, Wali Kota dan juga Kang Dedi Mulyadi dengan menyebut Gubernur Konten dengan gestur yang sepertinya itu kurang bagus atau saya salah dalam menangkap, tapi bagaimanapun dengan menyebut Gubernur Konten itu adalah predikat. Jadi sebagai warga Kalimantan Selatan, saya merasa tidak nyaman tentunya dan boleh dikatakan merasa malu. Walaupun saya tidak tinggal di Kalimantan Timur, tapi almarhum ayah saya Haji Anang Adenansi pernah tinggal di Kalimantan Timur, yakni di Luakulu. Kakek saya Haji Mas Damsi meninggal juga di Luakulu dan dimakamkan di Taman Makam Pahlawan, di mana di sana juga diapresiasi dengan salah satu jalan di Luakulu, yakni Jalan Haji Mas Damsi. Jadi pada kesempatan ini saya ingin menyampaikan bahwasanya hendaknya Pak Gubernur Kalimantan Timur melakukan klarifikasi, karena tidak nyaman rasanya sesama gubernur seperti itu. Tapi dan bagaimanapun apa yang dilakukan oleh Kang Dedi Mulyadi tentu adalah konten yang sangat positif. Karena yang dimaksudkan dengan konten itu adalah penyampaian melalui media elektronik terhadap kinerja beliau. Jadi itu sudah sangat bagus, sangat mendidik dan dapat memberi contoh dan tauladan. Jadi hanya pemimpin yang memiliki nurani, yang dapat menyampaikan sesuatu apa adanya, dapat menselaraskan antara hati dan akal, dan dapat membentengi nafsu daripada kekuasaan yang menyimpang. Jadi saya pada hari ini menyampaikan kepada Pak Gubernur Kalimantan Timur hendaknya melakukan klarifikasi, dan kepada Kang Dedi Mulyadi teruslah berjuang, teruslah berjalan, teruslah berpihak kepada rakyat, karena apa yang Bapak lakukan tentu bagi kami, bagi saya khususnya sesuatu yang sangat positif. Demikian saya sampaikan pada hari ini, dan tentunya kalau itu menyinggung perasaan pendukung Kang Dedi atau siapapun, saya walaupun tidak bersalah secara langsung, tapi saya merasa malu dan saya memohon maaf atas ucapan daripada Pak Gubernur Kalimantan Timur. Demikian, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Buat Gubernur Kaltim, Pak Rudi Marsudi. Saya orang warga Jawa Barat, keluarga saya di Jawa Barat, tapi saya bekerja sudah 20 tahun berada di Kalimantan Timur, Samarinda. Jadi pernyataan Anda di dalam suatu kegiatan bersama Gubernur KDM dan Gubernur se-Indonesia yang menyampaikan bahwa Gubernur Jawa Barat itu hanya Gubernur Konten. Nampaknya wajah Anda itu wajah seperti yang iri hati, dengki, ya. Karena saya tahu sendiri pembangunan di Kalimantan Timur seperti apa. Ya. Anda sama-sama dengan KDM, bergerak sama-sama dengan KDM menjadi gubernur yang baru terpilih. Artinya Anda harus bersatu dan mengadu di dalam program-program pemerintahan Anda sendiri. Ya. Apa yang bisa dibanggakan? Saya sebagai warga Kaltim, ya, tahu banget, ya, pembangunan yang ada di Samarinda. Kotanya saja kumuh, jalan-jalan banyak yang nggak beres, itu baru dalam kota. Mau jalan ke Bontang, mau jalan ke Sangatta, mau jalan ke Balikpapan juga jelek. Tol yang Anda bangun juga jelek, tidak berkualitas sebagai jalan tol yang baik. Jadi apa yang harus kamu sombongkan? Ya, itu sama saja menampar, ya, warga Anda sendiri. Saya sebagai orang yang bekerja di Kalimantan Timur, ya, kecewa dengan pernyataan Anda.
kelihatan Anda itu adalah iri dengki. Dan kami tahu pemilihan pilkada Anda juga tidak bersih-bersih amat ya. KDM tidak, KDM itu memang dari dulu, dari 5 tahun, 6 tahun yang lalu dia sudah berkonten di YouTube, di medsos. Kalau dia bagus, kenapa tidak Anda ikuti? Ya, saya pesankan saya kepada warga Kaltim, pintar-pintar dan cerdas di dalam menilai hal ini, sehingga kita tidak diporak-porandakan kebersamaan dan persatuan sesama anak bangsa. Ya, lebih cerdas. Semoga Kaltim maju, Jawa Barat maju, Indonesia hebat. Bukan saling iri dan dengki di dalam urusan pembangunan di daerah masing-masing. Salam kompak selalu. Nur Konten itu julukan terbaru dari Kang Deddy Mulyadi, yang memberikan julukan itu Bapak Gubernur Kalimantan Timur. Saya kurang tahu nama beliau, tapi yang jelas masyarakat sudah bisa menilai, sudah bisa mengetahui antara si penanya terus kemudian yang memberikan jawaban. Sangat nampak siapa yang mempunyai intelijensi yang tinggi, siapa yang mempunyai sifat kenegarawan yang tinggi, dan siapa yang mempunyai sifat emosional yang tinggi. Teruskan Kang Deddy untuk terus membuat konten-konten yang bermanfaat untuk masyarakat, untuk pemerintah Provinsi Jawa Barat, dan tentu untuk Indonesia. Lanjutkan Kang Deddy, jangan sampai patah arang. Wallahul muwaffiq ila aqwamit thoriq. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Nama Gubernur Kaltim Rudi Masud jadi viral nih setelah nyindir Deddy Mulyadi sebagai gubernur konten. Setelah itu, dia dapat julukan juga nih dari netizen sebagai gubernur golf karena posting lagi main olahraga mewah di media sosialnya. Ternyata nih, Wak, Rudi Masud termasuk dalam 5 gubernur terkaya loh di Indonesia, ngetotal harta 183 miliaran. Dari data LHKPN, total hartanya tuh 320 miliaran dengan utang 137 miliaran. Hartanya mulai dari 4 lahan tanah dan bangunan dengan total 26 miliaran, 3 unit mobil seharga 300 jutaan, duit cash aja lebih dari 28 miliaran nih, Wak. Kalau dihitungin jumlah nolnya, bikin puyeng kaum miskin nih, Wak. Gubernur Jawa Barat Kang Deddy Mulyadi disebut gubernur konten oleh Gubernur Kaltim. Jujur ya Pak, saya pribadi sangat membutuhkan gubernur seperti Bapak Deddy Mulyadi. Kenapa? Ya kalau dengan konten-kontennya bisa membantu masyarakat, kalau dengan konten-kontennya bisa menolong siswa-siswa yang keberatan untuk sekolah, kalau dengan konten-kontennya bisa mengeluarkan ijazah-ijazah siswa yang tertahan di sekolah, kenapa tidak? Kalau disebut pencitraan, nggak masalah Pak. Kalau memang pencitraannya bisa membangun daerah tempat yang dipimpinnya Pak. Bukan pemimpin yang berdiam diri, melihat banyaknya ijazah tertahan, diem. Banyaknya bangunan-bangunan mangkrak, diem. Terus banyak jalan-jalan rusak, diem. Itu malah lebih parah Pak. Gak apa-apa Pak gubernur konten. Yang penting kontennya membantu masyarakat. Konten-kontennya menolong masyarakat. Bukan untuk pribadi. Bukan gubernur yang memperkaya diri. Bukan gubernur yang hartanya miliaran, tapi rakyatnya sengsara. Buat jalan aja rusak Pak. Paham kan maksudnya? Oke, terima kasih. Walau Kang Deddy sudah menanggapi secara santuy dan itu menjadi jawaban telak, saya ingin memberikan tanggapan kepada Pak Gubernur tadi. Pak Gubernur, kalau Kang Deddy disebut gubernur konten, boleh nggak nih Pak Jokowi disebut gubernur gorong-gorong? Buat Pak Gubernur, simak baik-baik. Biar Anda paham bahwa kebenaran akanlah tetap kebenaran walau diingkari oleh 1000 para pendusta. Pun sebaliknya, kebohongan akanlah tetap menjadi sebuah kebohongan walau diakui oleh 1000 gubernur bangsat. Salam brut. Naonan sih beluguk sih ya. Ngapain sih lu Rudi Masud? Lu ngapain? Emang lu bisa kerja? Yang kayak gini nih yang harus kita kasih paham. Setuju gak? Gua heran ya di Indonesia ini setiap ada pemimpin yang bagus satu aja pasti dihujat. Rudi, lu kata Kang Mulyadi gubernur konten, lu gubernur apaan? Dari marin-marin nih gue perhatikan Kang Mulyadi ini, walaupun gue bukan warga Jawa Barat nih,
kerjanya bagus kok. Terus kebijakannya itu memang rasional, masuk akal, make sense. Tapi kok bisa dijulitin begitu sama orang yang nggak ada kerjanya gitu, kayak kerjanya nggak kelihatan, tunjukin dong. Dan gue baru tahu nih, untuk ads aja pemerintah Jawa Barat dulu menghabiskan sampai 50M dan sekarang hanya 3M. Lu julitin. Dari sini kalian pahamkan seberapa banyak uang dimainin sama pejabat-pejabat ini. Udah ya Rudy, yang bener-bener aja lo nih, tiba-tiba sampai lu kan, sampai warga lu sendiri bilang begini nih baca ya. Udah deh guys, slide bell, kasih paham. Kang Deddy Mulyadi dikatain gubernur konten. Memang betul. Disclaimer dulu, saya bukan warga Jawa Barat, tidak pernah menikmati kebijakan seorang gubernur Jawa Barat. Benar, gubernur Jawa Barat gubernur konten. Konten yang mengedukasi. Dan yang pasti, Kang Deddy Mulyadi memanfaatkan kemajuan zaman, kemajuan teknologi untuk memberikan platform atau wadah agar masyarakat Jawa Barat bisa mengetahui kebijakannya, transparansi, keberpihakan, dan juga memberi solusi. Harusnya Anda itu berkaca kepada diri sendiri. Sudahkah Anda lebih baik daripada Kang Deddy Mulyadi? Sudahkah Anda lebih transparansi daripada Kang Deddy Mulyadi? Gak usah gengsi mengadopsi kebijakannya, mengadopsi cara kepemimpinannya, mengadopsi cara memberi solusi, keberpihakan kepada masyarakat, tulus mengabdi dan melayani, turun ke lapangan bukan hanya wacana tapi memberi solusi. Inilah yang disebut konten yang menghasilkan, mencerdaskan, mengedukasi, transparansi, dan kebijakannya selalu mendapat